Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat khusus untuk membahas polemik utang kereta cepat WUS atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rapat terbatas itu akan difokuskan pada penyelesaian utang besar yang menjadi warisan pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya. Sementara jadwal rapat masih menunggu keputusan Presiden. Polemik utang WUS hingga saat ini masih bergulir. Proyek kereta cepat ini menelan biaya sekitar 7,26 miliar US dollar atau 119,7 triliun rupiah. Dengan mayoritas dana berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara beban bunga pinjaman diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah per tahun. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menegaskan utang WUS tidak akan ditanggung oleh APBN. Menurutnya, penyelesaian utang itu sebaiknya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai badan yang menaungi proyek KCIC. Saat ini, pemerintah dan Danantara tengah menyiapkan negosiasi lanjutan dengan pihak Cina untuk membahas restrukturisasi pinjaman, termasuk opsi perpanjangan tenor dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran. Kemarin Pak Erlangga bilang mau dibahas sama Presiden kapan? Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Erlangga, Menko Econ, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, bagian nanti dari skenario skema yang terbaik. Tapi intinya kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah adalah untuk menyediakan transportasi publik sebaik-baiknya. Tidak hanya bus, mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, dan transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki. Presiden Prabowo perintahkan Purbaya dan Danantara selesaikan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam rapat terbatas, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan CEO Danantara Rosan Ruslani untuk menghitung ulang dan menyiapkan skema terbaik bagi pelunasan utang proyek WUS dengan dampak minimal bagi ekonomi nasional. Salah satu opsi yang disiapkan adalah perpanjangan masa pinjaman dan negosiasi ulang suku bunga dengan kreditur asing. Langkah ini jadi ujian besar buat pemerintah dalam menyelesaikan utang proyek raksasa yang sempat bikin heboh publik. Kalau menurut kamu, utang WUS ini sebaiknya diselesaikan dengan cara apa? Negosiasi ulang, tambah subsidi, atau justru biarkan proyek ini jalan apa adanya? Waktu itu siapa yang mengajak Mas Agus untuk bertemu Pak Jokowi di Istana Bogor? 9 tahun yang lalu. Saya ada yang ngundang gitu ya. Terus salah satu Watimpres juga minta, ayo saya antar. Dipanggil itu untuk diskusi, minta pendapat atau apa? Saya dipanggil urusan kereta cepat. Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi dan seterusnya. Nah, sempat saya tanya, Pak sebetulnya di siapa? Di saya. Padahal kan itu sebetulnya dari Jepang, diambil, ya kan, diminta. Karena sebelum diserahkan, orang yang mau menyerahkan ketemu saya, itu ya sudah terus diserahkan, kan di jalan, terus sudah di-review lagi itu proposalnya. Makanya diubahlah hitung-hitungannya. Yang buat itu sekarang ada di salah satu kementerian di BUMN. Itu yang menghitung. Dia telepon saya ketika tahu berubah. Pak, ini siapa yang ngerubah, Bang? Loh, adalah teman kita sendiri. Saya bilang gitu. Ya kan cari aja kenapa. Gila lu jadi 2%. Ya, di mana? Orang kita ngitung 0,1% aja masih kita bertanya, mampukah Republik Indonesia ini membayar untuk 40 tahun. Bosnya 4 BUMN ini, konsorsium ini kan Wika. Komandan. Dia yang bangun, ya dengan partnernya yang di Cina lah. Pitchingnya dari Wika mungkin ke sub-sub kontraktornya. Nah itu aja dicari. Ada nggak markupnya kalau orang sibuk markup? Kita kan hobi korupsi dan hobi cari markup. Awalnya Pak Jokowi bilang, ini nggak ada uang
negara, nggak ada PBN. Sama sama IKN kan. Tapi di proyek kereta cepat kan ada penyertaan modal 4,1 triliun kan Mas, ke PT KAI kan. Ya. Itu akal-akalan juga ya Mas? Kita kan banyak sombongnya, duit tipis. Yang penting gaya dulu kita. Iya. Yang kereta cepat paling pertama di ASEAN. ASEAN. Atau Asia ASEAN. Tapi dia nggak tahu boroknya gede banget. Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuat Cina melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri, hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke Cina untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek. Kabarnya, Cina pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, di mana Cina memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun, dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh Cina. Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi Cina terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat. Artinya, kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar besar datang dari Istana. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung memerintahkan tim ekonominya, Purbaya Yudi Sadewa, Airlangga Hartarto, dan juga Bos Danantara, untuk segera membereskan masalah hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang selama ini menjadi sorotan publik. Langkah ini dianggap sebagai gebrakan penting awal masa pemerintahannya, menunjukkan bahwa Prabowo ingin menata ulang keuangan negara dan mengembalikan kepercayaannya ke publik pada proyek infrastruktur besar nasional. Seperti diketahui, proyek kereta cepat ini sebelumnya meninggalkan tumpukan hutang besar kepada pihak Tiongkok. Tenor pinjaman yang semula hanya 40 tahun dinilai terlalu berat bagi keuangan negara. Namun berkat diplomasi yang intens dan hubungan baik yang terjalin antara Jakarta dan Beijing, kini Tiongkok dikabarkan memberikan kelonggaran luar biasa. Tenor diperpanjang menjadi 60 tahun. Wah, 60 tahun lama tuh ya. Keburu lama pokoknya. Langkah ini disebut sebagai hasil dari negosiasi cermat tim ekonomi yang dipimpin langsung oleh Purbaya dengan dukungan koordinasi dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Bos Danantara juga disebut berperan dalam restrukturisasi pembiayaan agar lebih efisien dan tidak lagi membebani APBN. Nah, ini jangan sampai membebani APBN ya. Sumber internal menyebut Presiden Prabowo ini agar proyek ini menjadi contoh bahwa Indonesia mampu menyelesaikan setiap masalah besar dengan cara terhormat. Lewat negosiasi dan kepercayaan antar negara, bukan sekedar menambah hutang baru. Dengan perpanjangan tenor hingga 60 tahun, beban pembayaran bisa ditekan secara signifikan. Pemerintah berharap kereta cepat nantinya bisa beroperasi penuh dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi rakyat, bukan sekedar proyek mercusuar. Prabowo menegaskan, proyek besar seperti ini harus dikelola secara profesional dan transparan. Bahkan memberi pesan tegas kepada timnya, jangan ada yang main-main dengan uang rakyat. Kini bola adalah tangan Purbaya, Airlangga, dan Danantara. Publik menanti apakah mereka benar-benar bisa menuntaskan warisan utang raksasa ini dengan cara yang cerdas dan bermartabat. Satu hal pasti, Prabowo ingin menunjukkan Indonesia tidak tunduk tapi mampu berdiri sejajar di meja negosiasi dunia. Kita tunggu ya.
info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.